البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Haditsus Salis wa ba'da sabi'i mi'ah 703. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi Abu Abdurrahman minal mujtahidin fuqaha'i sahabat, termasuk yang paling banyak riwayat juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat fima ahabba wa karih, di dalam perkara yang dia sukai dan juga dalam perkara yang dia benci. Illa ayyu'mara bimaksiyah, kecuali apabila dia diperintahkan melakukan kemaksiatan. Fa idza umira bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Boleh juga fala sam'un wala ta'ah, tergantung niat kita mengamalkan la di sini atau tidak mengamalkan di dalam i'rabnya. Maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh menaati. Muttafaqun alaih. Tayyib. Ala dijelaskan oleh para lughawiyyin, ala di sini adalah lil ijab, yaitu menunjukkan wajib. Ma'ruf di dalam kitab-kitab syarah dan juga dalam kitab-kitab nahwu. Demikian pula di kata Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau, yaitu takdirnya apa? Yajibu alal mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim. Dan ini mufrad yang diberi al, menunjukkan istighraqiyah, setiap orang yang dia itu muslim. Kenapa muslim di sini? Bukankah semuanya wajib taat? Yang kafir pun wajib? Iya. Ini kenapa? Ini adalah litaghlib, yaitu secara keumuman yang diajak bicara oleh Nabi adalah kaum muslimin syariat ini. Orang kafir mereka tabaan, tak perlu disebut secara khusus, mereka cuma mengikuti saja. Dan ma'ruf, orang kafir juga wajib taat kepada pemerintah. Tapi kenapa muslim yang disebut? Hikmah yang kedua adalah karena yang cenderung senang untuk disuruh taat itu muslim. Nah, makanya yang cenderung dipaksa-paksa seringnya dan diyakini lebih taat itu masjid-masjid muslimin, SOP lah apalah. Tapi di tempat-tempatnya orang kufar, orang Cina, orang India, mungkin di mal-mal, tak dipaksa-paksa dan sebagainya. Ma'ruf, yang lebih taat memang muslim secara umum karena jiwanya sudah istislam. Nah, orang kafir mereka membangkang pada Allah, jangan heran kalau mereka membangkang pada para penguasa. As-sam'u wa ta'ah, ini sebagai mubtada muakhar. As-sam'u asalnya apa? As-sam'u wa ta'atu yajibu alal mar'il muslim, wajib untuk mendengar dan taat. Baik. Di dalam perkara apa? Fima ahabba wa karih, ini umum, di dalam perkara yang dia sukai ataupun perkara yang dia benci. Ini menunjukkan ketaatan itu tidak berdasarkan selera masyarakat atau keinginan masyarakat, tapi berdasarkan syariat. Terserah kita suka perkara itu atau tidak suka. Nah, orang yang jahil seperti kes-kes yang di sini kali ini, pemerintah melemah, pemerintah Saudi melemah dengan tekanan dari orang kafir, membuka apa itu pub-pub atau membuka konser-konser musik yang boleh dikatakan selama puluhan atau ratusan tahun itu tidak terjadi secara massal seperti itu. Ternyata yang hadir belasan ribu. Lalu dikatakan ini menunjukkan sebenarnya masyarakat Saudi itu tidak suka dikekang. Masyarakat Saudi suka dengan musik-musik. Kita katakan yang penting bukan mereka suka atau tidak suka, yang penting adalah syariat Allah bagaimana, Allah suka atau tidak suka. Kalau Allah tidak suka dan ternyata Allah didurhakai, boleh jadi kenikmatan selama ini akan dicabut. Na'udzubillah. Nanti seperti Yaman atau seperti Suriah, kacau, berantakan. Padahal sekarang sudah kaya raya, sudah penuh dengan kenikmatan. Kalau masyarakat lalai, nanti Allah marah. Yang penting bukan orang suka atau tidak suka, tapi nanti yang berlaku adalah Allah murka atau Allah Ta'ala ridho. Ini yang menakutkan. Baik.
illa ayyu'mara bi maksiyah, kecuali apabila diperintahkan kepada kemaksiatan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Istidhkar. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis lain yang bersifat umum dan ayat-ayat yang bersifat umum memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dibatasi di dalam perkara yang disebutkan di sini, yaitu apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak boleh diikuti. Daripada nanti pemerintah bertambah dosanya diikuti orang berjuta-juta, maka rakyat wajib kasihan kepada pemerintah dari sisi ini. Jangan ditaati daripada mereka bertambah dosa, dan engkau juga dosa yaitu apa? Syirik di dalam ketaatan nanti. Dan ini pula dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam Kashful Mushkil beliau, ketika beliau menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah mendengar dan taat itu dibatasi, bukan bersifat mutlak. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim beliau, bahwasanya apabila Allah dan Rasulnya memerintah itu dijamin pasti berisi perkara yang ma'ruf. Makanya perintah Allah dan Rasulnya itu bersifat mutlak, ketaatan kita juga bersifat mutlak. Tapi untuk pemerintah, untuk manusia, mereka bukan nabi, maka tidak dijamin itu di dalam perkara yang selalu ma'ruf. Makanya dibatasi oleh Rasulullah SAW. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Untuk kemaksiatan tidak boleh diikuti. Fa'idha umira bimaksiyah, maka apabila dia diperintahkan kepada suatu kemaksiatan, ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Ini maksiyah nakirah. Terserah maksiatnya itu terkait dengan perkara duniawi ataukah perkara yang terkait dengan keagamaan, sama saja terkait dengan keyakinan ataukah ucapan atau perbuatan. Ini umum. Maksiat yang sifatnya apapun semuanya masuk di sini. Fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh didengar dan tidak boleh untuk ditaati. Tetapi apakah kemudian kita bersikap seperti Khawarij, berarti kita jatuhkan saja penguasa? Tidak demikian. Karena hadis ini dibatasi oleh hadis yang lain lagi, yang Rasulullah mengatakan wala tanza ya'an yadit ta'ah, jangan engkau mencabut dari tangan ketaatan. Yaitu walaupun untuk perintah ini tidak ditaati, tapi jangan sampai engkau menjatuhkan penguasa atau kemudian menggulingkan dia dan seterusnya. Tetap biarkan tongkat itu di tangan dia sampai Allah yang mencabutnya dengan kesalahan dia atau dengan kematian dia. Sudah waktunya mati ya mati, atau mungkin dengan kesalahan dia akhirnya dia diserang oleh pihak zalim yang lainnya. Tapi untuk kita sendiri jangan mematahkan tongkat ketaatan tersebut. Biar dia berkuasa, itu tanggung jawab dia, bukan tugas kita. Tak ada satu dalil pun yang mengatakan kalian wajib untuk menjatuhkan penguasa yang begini. Tak ada satu dalil pun. Allah Ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan wahai Rasulullah, ya Allah, Engkau adalah sebagai penguasa dari segala kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut dari orang yang Engkau kehendaki. Ini di tangan Allah. Kekuasaan Allah yang memberi kekuasaan, Allah pula yang mencabut. Bukan tugas kita untuk mengurus itu. Tugas kita adalah menjalankan ketaatan. Tugas kita adalah ibadah sebagaimana mestinya. Tak perlu sibuk sampai gimana cara menjatuhkan penguasa itu. Saya sudah gatal lah. Itu bukan urusan Anda. Ibadah aja belum pandai, sudah sibuk ngurus yang lain. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin terkait dengan hadis ini, beliau bicara panjang sekali terkait dengan apa? Yaitu ada sebagian orang yang mengatakan kalau perintah itu ada di dalam Quran atau hadis, baru kita taati. Kalau tidak ada, maka tak boleh kita taati. Kata beliau, ini akidah yang batilah. Kenapa? Karena perintah itu Allah Ta'ala dan Rasulnya ikat dengan perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf tidak wajib tertulis dalam Quran was sunnah, tetapi yang penting dia ma'ruf. Seperti masalah traffic light itu ma'ruf. Seperti juga misalkan undang-undang apabila ada misalkan ambulan itu ada apa istilahnya, bersuara sirinnya itu, kita perlu menepi, kasih jalan. Mungkin dia membawa ibu yang
hendak melahirkan atau orang yang sakit parah atau apa, nah itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tetapi ini perkara yang ma'ruf, dan setiap yang ma'ruf walaupun lafadznya tak ada dalam Quran wal hadis misalkan, tapi asalnya pasti ada karena masuk dalam perintah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, masuk dalam perkara yang ihsan, wa'mur bil uruf, masuk di dalam itu. Maka kata beliau, seluruh perintah dari penguasa walaupun tak ada dalilnya, tetapi ini masuk dalam perkara yang ma'ruf, yang diketahui kemaslahatannya dan menjauhkan dari madarat, maka ini wajib ditaati. Nah, barang siapa mendakwahkan seperti tadi, kata beliau, pemerintah wajib untuk menimpakan hukuman, karena kalau pintunya dibuka, nanti orang akan bersenang-senang membuat kerusakan dan seterusnya dengan alasan oh tak ada dalilnya. Padahal ada dalilnya tapi umum, yaitu masalah al-uruf wal ma'ruf dan sebagainya itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.